Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regar Putra Davinto dengan NIM 24090099. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UTS SPK. Di sini untuk soal nomor 1, apa sih yang dimaksud dengan SPK? Nah, SPK itu menurut saya penyaringan tumpukan data-data yang masih mentah terus dijadikan opsi-opsi yang logis. Jadi, misal nggak hanya ngandalin tebakan saat nentuin langkah yang akan ditentukan atau langkah yang strategis. Nah, di sini untuk soal nomor 2, penilaian kerja karyawan menggunakan tabel keputusan. Nah, di sini saya ada membuat 4 kriteria. Yang pertama, kedisiplinan, kualitas kerja, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Di sini ada kodenya C1 untuk kedisiplinan, C2 untuk kualitas kerja, C4, C3 untuk kualitas tim, dan C4 untuk tanggung jawab. Nah, di sini untuk parameter kedisiplinan, yaitu sangat disiplin mendapatkan nilai 5 dan tidak disiplin itu 1. Untuk kualitas kerja, sangat rajin itu 5, tidak rajin itu 1. Dan C3, sangat baik itu 5, buruk itu 1. Dan C4, sangat bertanggung jawab itu 5, dan tidak itu 1. Dan ini saya bikin range total untuk keputusan nanti 18, nilai 18 sampai 20 itu sangat layak, 17 sampai 13 sampai 17 itu layak, 9 sampai 13 itu tidak layak, 1 sampai 3 itu sangat tidak layak. Dan ini ada tabel keputusan. Saya membuat 5 alternatif, yaitu ada Marquez, Lorenzo, Zarco, Digia, dan Karl Crutchlow. Contoh, saya di sini ada Mark Marquez dengan C1 5, C2 5, C3 mendapatkan nilai 5, C4 itu 4. Nah, jadi totalnya 19 sangat layak. Dan begitu pun seterusnya untuk Lorenzo, Zarco, Digia, Karl Crutchlow. Dan di sini adalah pohon keputusan yang saya buat. Untuk C1, jika nilai lebih besar atau sama dengan 4 itu kita cek ke C2. Jika C2 sama, lebih besar atau sama dengan 4 itu lanjut ke C3. Jika C3 juga sama, kita lanjut ke C4. Jika C4 juga sama, kita lanjut ke C5. Dan di C5 ini kita akan memutuskan apakah layak atau apakah sangat layak atau layak. Nah, untuk nilai di bawah 4 itu masuk ke C2, jika di bawahnya lagi langsung tidak layak. Dan jika C2 lebih besar dari 4, kita lanjut ke C3. Jika lebih kecil, dan jika C3 lebih kecil daripada 4, kita lanjut C4. Jika C4 juga lebih kecil, kita ke C5. Jika C5 lebih kecil dari 3, sangat tidak layak. Dan selanjutnya kita ke metode SAW. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu sistem pendukung keputusan untuk pemilihan lokasi, saya menggunakan pembangunan rumah sakit. Dan di sini kita menggunakan metode SAW. Di sini alternatifnya ada 5 alternatif, yaitu pusat kota, pinggiran kota, pemukiman baru, kawasan industri, dan pedesaan. Di sini untuk kriteria-kriterianya, kriteria 1 yaitu kepadatan penduduk, kriteria 2 akses lokasi, harga tanah C3, dan jarak dari fasilitas kesehatan sejenis itu C4, dan luas lahan tersedia adalah kategori 5. Dan ini adalah nilai-nilai yang saya tentukan di kriteria. Nah, di sini untuk kriterianya, untuk kepadatan penduduk, yang pertama itu, di sini untuk nilai sangat padat itu 5, dan sangat jarang itu 1. Nah, untuk kriteria akses lokasi, itu nilai 5 untuk sangat strategis dan terisolasi untuk itu nilainya 1. Dan ini untuk kepadatan akses lokasi itu benefit, jarak dari fasilitas kesehatan sejenis itu juga benefit, luas lahan itu juga benefit. Yang cost itu hanya harga tanah per meter. Nah, di sini untuk harga tanah per meter, jika harga lebih rendah dari 500.000, nilainya 5. Jika lebih tinggi dari 3.500.000 per meter, itu nilainya 1. Dan di sini adalah jarak dari fasilitas kesehatan sejenis, sangat jauh itu 5, dan sangat dekat itu 1. Dan di sini parameter untuk luas lahan tersedia itu, jika lahannya lebih besar dari 500 meter persegi, itu nilainya 5, dan jika lebih kecil dari 500 meter persegi, itu nilainya 1. Di sini maksudnya tadi 5.000 meter persegi. Nah, untuk bobot penilaian sendiri, untuk kriteria 1 itu 25/100, untuk C2 30/100, untuk C3 itu 20/100, untuk C4 15/100, untuk C5 itu 10/100. Di sini ada kode-kode alternatif yang sudah saya buat, itu pusat kota A1 dan pedesaan itu A5. Di sini sudah ada semua. Dan untuk rumus yang pertama, untuk normalisasi matriks, itu rumusnya contoh untuk alternatif 1, pusat kota. Di sini nilai dari pusat kota tadi yang sudah kita isi sesuai keinginan kalian. Di sini adalah nilai pusat kota itu dibagi dengan uh, seluruh nilai dari C1. Rumusnya seperti ini. C7 max, C7 dibagi max, nilai tertinggi dari
kolom C1. Begitupun seterusnya untuk kriteria yang A2, A3, A4, A5. Untuk C2 juga sama rumusnya. Dan untuk perankingan sendiri, untuk normalisasi metrik kita tadi, yaitu caranya adalah normalisasi metrik dikali dengan bobot penilaian C1 di sini, dan 0,25 ditambah C2 dikali bobotnya C2 di sini, dan ditambah C3 dikali dengan bobot C3 yang di sini cos, C4 di sini juga sama, dikali dengan bobot penilaian C4, dan di sini normalisasi C5 juga dikali dengan bobot C5, dan ini ditambah ya setelah itu. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai akhir dari setiap masing-masing alternatif. Nah, untuk cara perankingan sendiri yaitu seperti ini. Jadi, contoh kita ke alternatif A1. Jadi, nilai A1 ini dibandingkan dengan, jadi contoh A1 itu caranya tuh ngebandingin nilai C24 ini, A1 ini sama kelompok-kelompok lain yang ada di C24 sampai C28. Ini untuk metode SAW. Kita dapatkan ranking untuk A1 itu 1, A2 itu 4, A3 itu 5, A4 itu 2, A5 itu 3. Selanjutnya kita ke metode WP. Nah, untuk metode WP sendiri, kita menggunakan cara perhitungan yang berbeda. Nah, di sini kita membuat alternatif dulu, kode kriteria sama. Untuk bobot kepentingan, bobot penilaian itu hitungannya ada sendiri. Nah, di sini contoh kita akan membuat bobot kepentingan. Di sini kita isikan bobot kepentingannya terlebih dahulu. Di sini saya untuk C1 itu 5, C2 itu 5, C3 yang kos tadi 3, C4 itu 4, C5 itu 3, dan totalnya adalah 20. Nah, dan di sini kita akan mencari bobot penilaian untuk masing-masing kriteria. Di sini untuk C1, 2, 3, 4, 5, untuk contoh untuk C1. Nah, di sini untuk mencari bobot adalah kodenya untuk kriteria 1 itu dibagi dengan total seluruh bobot kepentingan, dan muncul hasilnya di sini 0,25 untuk bobot kepentingannya. Karena 5 di sini dibagi 20. Dan begitupun untuk seterusnya untuk C2, C3, C4, C5. Dan di sini setelahnya kita akan mencari pangkat untuk pemangkatan untuk mencari nilai S dan V nanti. Di sini caranya adalah contoh untuk C1 yang benefit, kita menggunakan contoh benefit dan cost. Di sini caranya adalah untuk bobot C1 itu dikali dengan 1. Itu untuk benefit. Nah, dan beda hasilnya jika dengan cost. Di sini cost itu adalah 0,15 ini dikali dengan min 1. Dan begitupun untuk seterusnya benefit itu dikali 1, untuk C5 juga dikali 1. Dan kita untuk totalnya kita jumlah seluruhnya dari C1 sampai C5. Dan kita di sini ada nilai S dan nilai V. Nah, untuk kita akan mencari nilai S-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mencari nilai S adalah untuk kriteria 1 itu dipangkat dengan bobotnya sendiri untuk kriteria 1. Setelah itu dikali dengan C2 dan dipangkat dengan bobotnya sendiri, begitupun seterusnya untuk C3, C4, dan C5. Setelah itu kita total semua. Dan di sini kita mendapatkan nilai S. Dan di sini kita berikan dolar untuk di setiap pangkatnya. Jadi pangkatnya itu tetap, tapi untuk kriterianya akan turun. Jadi nilainya bisa di-drag ke bawah. Kita sudah mendapatkan nilainya, lalu kita total seluruh nilainya dengan cara sum. Kita total dari A1 sampai A5. Dan di sini kita akan mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir di sini adalah sama caranya. Untuk alternatif 1 dulu, itu adalah nilai S tadi dibagi dengan total seluruh nilai S. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai akhirnya 0,28, dan begitupun seterusnya untuk A2, A3, A4, dan A5. Di sini untuk ranking rumusnya juga sama seperti tadi. Kita mendapatkan ranking yang sesuai dengan metode SAW, yaitu 14523. Dan untuk nilai V totalnya itu adalah 1 untuk keseluruhan nilai akhirnya. Dan di sini ada kode kepentingan yang sudah kita buat sebelumnya. Sangat penting itu 5 dan tidak penting itu 1. Dan ini penting, cukup penting, kurang penting itu 4, 3, 2, 1. Setelahnya kita akan ke metode Topsis. Nah, di sini adalah perhitungan menggunakan metode Topsis. Di sini untuk metrik X kita ambil alternatif tadi dari metode SAW dan WP. Tapi di sini kita akan membuat
kolom lagi untuk pembaginya. Di sini saya menggunakan rumus square root. Nah, jadi tuh nanti tuh rumus ini tuh buat ngehitung total akar kuadrat dari penjumlahan yang udah dipangkatin, terus nilai dari C6 sampai C10 itu dikuadratin dulu, lalu hasilnya tuh dijumlahin. Terus terakhir tuh diakar pangkat duakan, terus diakar pangkat duakan pakai fungsi SQRT. Dan kita akan mendapatkan pembagi-pembaginya untuk setiap kriteria. Setelah itu untuk kode kriteria kita buat seperti ini keterangannya, kepentingannya kita menyesuaikan dengan WP tadi seperti ini. Nah, kita akan mencari matriks ternormalisasi terlebih dahulu. Contoh untuk C1. Nah, di sini untuk mencari matriks ternormalisasi adalah kita mencari terlebih dahulu yang namanya nilai dari C1 untuk pusat kota itu dibagi dengan pembagi hasil dari C1. Nah, kita akan mendapatkan matriks ternormalisasi dari pusat kota. Begitupun seterusnya untuk C2, C3, C4, C5 dan untuk pinggiran kota, pemukiman baru, kawasan industri dan pedesaan itu rumusnya sama. Sama dari atas nanti tinggal di drag ke bawah. Setelah itu kita akan mencari matriks terbobot dan ternormalisasi. Di sini contoh untuk rumus pusat kota. Di sini rumusnya juga simpel, yaitu nilai C1 dari matriks ternormalisasi itu dikali dengan bobot kepentingan dari kriteria untuk C1, yaitu nilainya 5. Di sini akan mendapatkan hasilnya, yaitu sekitar 3,282 dan 6 sekian. Di sini hasilnya kita bisa drag ke bawah saja, dan seperti itu pun untuk pinggiran kota, pemukiman baru, kawasan industri, pedesaan. Begitupun rumusnya untuk C2, C3, C4, C5 itu akan dikali dengan bobot kode kriteria untuk kepentingannya masing-masing. Dan di sini untuk kita cari solusi ideal, positif dan negatif. Nah, di sini ada rumus yang agak unik di sini, nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk di sini A plus di sini untuk benefit caranya adalah kita hitung nilai tertinggi dari C27 sampai C31. Dan di sini untuk benefit itu max dan sama C2 juga max. Kita cari total paling tinggi dari 27 dan 31. Setelah itu, nah di sini bedanya untuk kriteria, karena kriteria cost kita menggunakan min, yaitu nilai paling rendah dari C3 ini. Nilai paling rendahnya kita sudah ketemu 0,4 sekian. Dan untuk benefit juga sama, kita pakai max, dan C5 benefit juga pakai max. Nah, di sini untuk amin kita gunakan min. Nilai paling minimum dari C1 yaitu kita mendapatkan 1,1. Di sini adalah 1,1. Mohon maaf, 1,3 maksud saya di sini. Dan untuk C2 kita juga gunakan min, nilai terendah dari D27 dan D31 di sini. Nah, dan di sini pembedanya lagi. Di sini karena dia cost dan kita mencari aminnya, kita cari nilai paling tinggi dari nilai cost tadi, yaitu kita mendapatkan adalah 2,004 sekian. Dan begitu pun dengan C4 yang benefit, untuk amin itu pakai min, dan C5 juga pakai min. Nah, dan di sini kita akan mencari nilai separation measure untuk D+. Nah, jadi untuk rumusnya adalah kita cari untuk D1 terlebih dahulu. Nah, jadi itu rumus yang dipakai itu buat ngitung jarak kedekatan atau jarak Euclidean. Caranya tuh kita cari selisih antara nilai ideal dari baris 17 dengan nilai alternatif di baris 27 buat setiap kriteria. Setelah itu tuh selisihnya dikuadratin, terus dijumlahin semuanya. Terus terakhir tuh dihitung akar kuadratnya pakai fungsi yang tadi sama sebelumnya SQRT. Kita akan mendapatkan untuk nilai D plusnya. Begitupun seterusnya kita bisa drag ke bawah. Nah, untuk D min, nah kita di sini hanya rubah untuk dari yang sebelumnya D plus itu untuk A plus, D min kita pakai A min di sini. Nah, setelah sudah mendapatkan ini, kita akan hitung nilai preferensi untuk alternatif 1 sampai 5. Kita akan mencari nilai V di sini. Nah, untuk mencari nilai V, yang pertama-tama J27 atau nilai D min dibagi dengan hasil dari D plus dan D min. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari V untuk alternatif 1. Setelah itu untuk rumus A3, A2, A3, A4, A5 itu sama semua. Seperti tadi. Dan untuk rankingan kita juga sama, kita cari nilainya seperti tadi. Dan di sini untuk ranking kita juga mendapatkan ranking yang sama 1, 4, 5, 2, 3. Di sini jadi pusat kota itu fix untuk
pembangunan rumah sakit yang paling bagus untuk dibangun. Jadi di pusat kota. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.